Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi kita masuk di pertemuan keempat ya, di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada hari ini kita akan membahas tentang sistem informasi manufaktur dan juga pemasaran. Ya. Jadi sistem informasi manufaktur itu apa dan jenis-jenisnya, kemudian juga terkait dengan pemasaran, bagaimana model, kemudian sistem, jenis-jenis pemasaran. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Jadi sistem informasi manufaktur ini adalah sistem yang menggunakan atau digunakan untuk mendukung fungsional dari produksi. Ya. Sistem manufaktur ini lebih pada ke perusahaan atau pabrikasi. Ya. Jadi untuk mendukung fungsi produksi yang mencakup seluruh kegiatan terkait dengan perencanaan, pengendalian, dan memproduksi barang atau jasa. Jadi sistem informasi manufaktur ini lebih pada perencanaan. Jadi nanti ada melakukan perencanaan produksinya berapa, ya kan? Mengendalikan prosesnya. Ya. Jadi tidak hanya asal langsung produksi, tapi dikendalikan dulu prosesnya. Proses dari kegiatan ataupun proses dari produksi sebuah barang, ya, memproduksi barang ataupun jasa. Nah, di sini model sistem informasi manufaktur bisa dilihat. Jadi ada database, ya. Ada database ini adalah sistem informasinya. Nah, di dalam sistem manufaktur ini ada subsistem input. Ya. Di sini model input, ya. Nah, ini input system. Input system ini ada beberapa. Dari input system ada sistem informasi akuntansi atau SIA. Kemudian ada subsistem industri engineering. Ya. Nah, ini masuk ke dalam sumber internal. Ya. Jadi subsistem inputan subsistem ini ada dari internal dan eksternal. Untuk eksternal ini dari subsistem intelijen manufaktur. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan itu memiliki intelijen manufaktur. Nah, ini dijadikan inputan oleh database, akan diproses, maka akan menghasilkan output sistem, yaitu ada subsistem produksi, ya, akan memproduksi di sini produksinya berapa banyak, ya, berapa total yang akan dikeluarkan. Kemudian subsistem persediaan. Nah, setelah produksi mereka juga akan membuat sistem persediaan sebanyak berapa unit, berapa item dan sebagainya. Kemudian ada subsistem kualitas. Jadi dari database ini akan terbentuk sistem kualitas dari barang ataupun produk ataupun jasanya. Kemudian ada subsistem biaya. Nah, ini akan menghitung hasil dari produksi itu menghasilkan biaya berapa sehingga ke pemakai itu akan menjadi penetapan harga. Ya. Jadi harga ditetapkan dari sini sistem ini. Gitu. Kemudian di dalam subsistem ataupun sistem informasi manufaktur ini ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui, ya. Istilah-istilah yang sering ataupun digunakan di manufaktur. Yang pertama ada disebut dengan ROP atau Repeat Order Point. Jadi manufaktur atau perusahaan pabrikan itu akan melakukan produksi dengan ini Repeat Order Point. Jadi suatu sistem yang mendasarkan keputusan pembelian berdasarkan titik pemesanan kembali. Jadi ini kalau kita lihat persediaannya segini.
Ya, misalnya ini persediaannya ada 5 ya, ada 5. Kemudian repeat order point itu ditentukan pada ketika barang dalam persediaan itu tinggal 2, maka akan dilakukan namanya produksi. Jadi ketika produksinya sudah terbentuk dan dalam di persediaan itu ada 5, ya. Kemudian ternyata sudah ada di order nih, order 1, 2, 3 ya. Nah, 3 ini sudah keluar, sudah terorder. Nah, maka akan ada repeat order point. Ini masuk ke repeat order point. Jadi sama dengan poinnya di sini sudah ada statusnya tinggal 2, maka dibuatlah produksi baru. Nah, sehingga di atas ini akan terbentuk, akan dibuat stok lagi, yang 2 ini akan dikeluarkan sesuai dengan order dari pemesan ataupun pemakai. Kemudian produksi yang baru akan mengisi lagi, gitu. Jadi nanti akan ada terbentuk produksi, ya, produksi ketika repeat order ini terpenuhi. Kemudian ada istilah yang kedua atau disebut dengan MRP, Material Requirement Planning. Jadi Material Requirement Planning ini adalah sistem, ya, suatu sistem yang dapat dipakai untuk merencanakan kebutuhan berbagai bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi. Ya. Jadi kalau MRP ini menggunakan berbagai macam subsistem. Ya. Kita lihat di sini MRP, ini sistem MRP. Nah, di dalam sistem MRP ini harus ada blok input. Ya. Ada blok input, kemudian akan menghasilkan blok output. Blok inputnya apa aja? Nah, blok input ini akan ada order terlebih dahulu, ya. Order, kemudian ada forecast, kemudian ada BOM, bill of material, BOM, bill of material, ya, bukan bom yang meledak. Nah, tapi ini BOM. Bill of material ini adalah item-item apa aja, material-material apa aja yang dibutuhkan untuk mencetak sebuah produk atau sebuah barang. Kemudian ini ada item inventory. Nah, di dalam inputan ini, ya, ada order, ada forecast. Nah, ini menjadi master production schedule. Nah, kemudian akan diolah oleh MRP. MRP ketika ini sudah terpenuhi, maka akan melakukan produksi dan menghasilkan ini outputnya, purchase order, material plan, work order, dan report. Ini di manufaktur ini ada biasa disebut dengan MRP. Kemudian ada istilah yang ketiga, MRP 2 atau Material Resource Planning. Nah, bedanya dengan yang pertama, kalau pertama ini menggunakan order, forecast, kemudian BOM. Kalau yang kedua ini menggunakan resource dari resource planning. Jadi resource planning ini adalah suatu sistem memadukan MRP dengan penjadwalan produksi dan operasi pada bengkel kerja. Sistem ini hanya untuk memperkerjakan sistem secara efektif. Jadi sistem ini akan bekerja secara efektif. Ini harus mempekerjakan mesin secara efektif. Jadi karena sudah resource planning, jadi nanti ketika ada BOM, di sini BOM management, kemudian ada planning scheduling, ya, kemudian ada product entity, ada routing management. Nah, ini udah dijadikan production and planning. Jadi mau memproduksi berapa, udah di planning terlebih dahulu. Dari product and planning ini ada schedule
terlebih dahulu juga. Jadi dischedule-kan produksinya berapa, kemudian masuk ke dalam resource planning. Nah, masuk ke sini, ini akan ada inputan lagi, suppliernya berapa, store management, planning and scheduling, material management. Jadi material management ini berhubungan dengan supplier, berhubungan dengan store, berhubungan dengan schedule. Gitu. Kemudian di sini juga akan berhubungan dengan sales management. Sales management ini akan melakukan ini terhadap customer, terhadap delivery, terhadap order management, kemudian dispatch plan and scheduling. Jadi sales management ini dia akan melakukan manage terhadap customer, manage terhadap delivery, manage terhadap order. Ini MRP 2, Material Resource Planning. Kalau yang sebelumnya Requirement Planning. Jadi kalau sebelumnya ini requirement-nya apa, di-planning-kan. Kalau ini sudah masuk Resource Planning. Kemudian yang keempat ada disebut dengan istilah JIT atau Just in Time. Jadi Just in Time ini adalah suatu pendekatan yang menjaga arus bahan baku melalui pabrik agar selalu dalam keadaan minimum dengan mengatur bahan baku tiba di bengkel kerja pada saat diperlukan atau tepat waktu. Jadi just in time ini lebih pada perusahaan atau pabrikasi itu tidak mau ataupun tidak menyediakan gudang untuk bahan baku. Jadi bahan bakunya masih ada di supplier. Nih, supplier itu yang menyediakan bahan baku, kan? Supplier menyediakan bahan baku, kemudian pabrikasi itu melakukan order, ya ini production line melakukan production line ini terima bahan baku, dikirim materialnya apa aja, ya. Di sini diproduksi, ya, just in time diproduksi, lalu dikirimkan oleh delivery. Nah ini customer terima. Jadi sebenarnya just in time ini mirip kayak gini, customer melakukan order terlebih dahulu, ya kan? Dan banyak saat ini yang digunakan ataupun diadopsi oleh beberapa perusahaan misalnya konveksi, ya kan, just in time. Jadi perusahaan itu menerima terlebih dahulu order atau pre-order dari customer. Customer itu jadi perusahaan bilang kita akan cetak kaos nih dengan model seperti ini. Ada yang mau pre-order 1000. Nah, ketika pre-order 1000 ini terpenuhi, nah ini customer udah ada yang melakukan pre-order nih 1000. Nah, maka perusahaan ini karena udah ada order 1000 langsung bilang ke supplier kirim bahan baku untuk 1000 kaos gitu kan. Nah, ini sama supplier dikirim, langsung dilakukan cetak. Nah, ketika cetak sudah selesai 1000, baru sama ini ada delivery, proses delivery. Nah, ini kirim ke customer. Jadi di sini perusahaan atau pabrikasi tidak ada menyimpan bahan baku. Nah, konsep dari just in time itu seperti itu. Kemudian ada CIM atau Computer Integrated Manufacture. Nah, kalau CIM ini lebih pada computerized. Jadi suatu sistem yang menggabungkan berbagai teknik untuk menciptakan proses manufaktur yang luas, cepat, dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan efisien. CIM ini menggabungkan robotik dan kontrol mesin, CAM. Jadi untuk CIM ini biasanya pabrik-pabrik farmasi ataupun pabrikasi yang komputer yang butuh detail kecil-kecil itu menggunakan robotik.
Jadi kalau robotik itu kan presisinya tinggi sesuai dengan yang sudah diprogramkan gitu. Jadi nanti di sini udah dikomputerize ya, tinggal di enter dari sini udah masuk selesai. Kemudian ada CAD, Computer Aided Design. Nah ini tadi istilah-istilah yang ada di dalam sistem informasi manufaktur. Kemudian ada penggunaan komputer untuk berbagai produksi. Ya. Penggunaan komputer sebagai bagian dari sistem produksi fisik. Ya. Ada istilah yang pertama CAD atau CAD, Computer Aided Design. Desain. Jadi sistem yang menggunakan komputer untuk merancang suatu produk manufaktur seperti mobil, kapal, pesawat terbang dan sebagainya. Itu menggunakan CAD dulu. Jadi digambar desainnya dalam bentuk 4 dimensi ya. Mau warnanya apa, mesinnya seperti apa, modelnya seperti apa. Nah, ini dibentuk dulu terlebih dahulu dari menggunakan komputer, didesain terlebih dahulu. Nah, setelah desainnya sudah selesai, sudah bagus, baru dilakukan produksi. Kemudian ada CAE, Computer Aided Engineer. Nah, ini untuk CAE itu adalah sistem yang dirancang untuk menganalisa karakteristik dari suatu desain dan dipakai untuk mensimulasikan kinerja produk yang berbeda-beda untuk mengenai pembuatan prototipe. Jadi menggunakan CAE ini untuk engineering. Contohnya untuk membuat mobil, ya kan. Ketika membuat mobil, ya, ini bagaimana desainnya secara ergonomisnya, ya kan. Dengan model berbeda-beda, hasilnya seperti apa. Gitu. Kemudian yang ketiga ada CAM atau Computer Aided Manufacturing, yang tadi kan ada manufaktur ya. Nah, CAM. Jadi sistem berbasis komputer digunakan untuk mengontrol suatu produksi sistem. Jadi kalau CAM ini biasanya di pabrik-pabrik itu sudah menggunakan sehingga sehari ini mau produksi berapa, dilakukan atau disetting di komputer terlebih dahulu sehingga produksi akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Tentunya ada operatornya ya. Nah, kemudian ada CAPP, Computer Aided Process Planning. CAPP. Computer Aided Process Planning ini yaitu sistem digunakan untuk merancang suatu proses untuk produksi atau merakit suatu komponen. Jadi dengan CAPP ini biasanya komputer sudah memiliki knowledge terlebih dahulu. Nah ini komputer udah punya knowledge base ya. Kemudian ada design knowledge, ada planning knowledge ya, ada proses manufaktur. Nah ini aplikasi CAD, CAPP, CAM. Nah ini dilakukan proses, hasilnya berupa produk. Gitu. Nah, kemudian ada robotik. Nah, di perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan yang seperti ini, perusahaan motor gitu kan, ada sudah menggunakan robotik. Robotik ini untuk industri, alat yang secara otomatis melaksanakan tugas tertentu dalam proses manufaktur. Biasanya kalau menggunakan robotik ini adalah proses-proses yang sesuai yang sudah diberikan, kemudian tinggal masuk aja. Nah itu tadi sistem informasi manufaktur, beberapa istilah yang ada. Nantinya kalau kalian masuk di dunia manufaktur atau di pabrik, sebagai engineer tentunya ya, itu akan mengetahui oh ini prosesnya ini apa aja. Nah, jadi ada istilah-istilah yang ada di manufaktur. Kemudian istilah-istilah komputer
ya, penggunaan komputer di dalam pabrik itu untuk apa aja, gitu. Kemudian ini sistem informasi pemasaran. Jadi setelah produk dibuat oleh perusahaan, oleh pabrikasi, itu tentunya perlu dilakukan penjualan, perlu dilakukan pemasaran. Sistem informasi pemasaran itu seperti apa? Jadi pemasaran ini adalah kegiatan bisa perorangan ataupun organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan penukaran, ya, dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penentuan harga, baik itu barang, jasa, atau gagasan. Jadi gagasan pun bisa dilakukan pemasaran. Tapi hari ini, saat ini, atau yang lebih banyak digunakan ini adalah barang dan jasa. Jadi pemasaran ini biasa juga disebut dengan marketing. Marketing. Bisa disebut marketing. Kemudian sistem informasi pemasaran ini adalah sistem informasi yang menyediakan informasi untuk memecahkan masalah permasalahan dari perusahaan. Masalah pemasaran. Sistem informasi pemasaran. Jadi perusahaan itu membutuhkan sistem informasi. Ya. Berapa produk yang sudah dikirim, berapa produk yang ada ordernya, berapa produk yang harus ada di gudang, gitu. Berapa produk yang sudah dikirim tapi belum terbayar. Nah, itu sistem informasi pemasaran harus bisa memberikan. Gitu. Nah, di dalam sistem informasi pemasaran itu nanti kita akan mengetahui 4P. Ya, 4P ini adalah strategi pemasaran. P yang pertama adalah produk. Jadi produk yang dihasilkan dari sebuah perusahaan, pabrik ataupun UMKM gitu kan, harus memiliki produk terlebih dahulu. Jadi produk yang akan dipasarkan, ya, strategi pemasaran itu harus ada produk terlebih dahulu. Kemudian P yang kedua adalah promotion. Itu kegiatan periklanan dan penjualan langsung. Jadi promosi di sini, kegiatan promosi saat ini bisa menggunakan online ataupun yang lama, yaitu ini periklanan secara offline. Secara offline itu bisa lewat surat kabar, buat brosur, ya kan, buat pameran. Nah, ini promosi. Atau lewat media elektronik, misalnya radio, TV, gitu kan. Nah, ini promosi. Jadi ketika produknya sudah ada, perlu ada promosi. Nah, ini P yang kedua, strategi P yang kedua. Strategi P yang ketiga adalah price, ya, membuat keputusan harga. Jadi sebuah produk ketika diiklankan itu perlu harga. Perlu harga. Harga itu bisa mahal, bisa rendah, dan sebagainya tergantung dari produk yang dihasilkan. Kemudian P yang keempat adalah jaringan distribusi atau place. Ya, place, jaringan distribusi. Jadi place ini adalah jaringan bagaimana produk itu dikirimkan, produk itu didistribusikan. Jadi nanti ketika kalian terjun di dunia marketing, itu harus tahu 4P ini, 4 strategi pemasaran. Nah, informasi pemasaran yaitu produk yang dijual. Nah, itu tadi 4P tadi. Jadi produk yang dijual dan produk-produk kompetitor. Itu harus tahu informasinya. Produk apa sih yang dijual oleh kompetitor. Kemudian cara media. Nah, ini promosinya. Cara menggunakan media apa aja. Waktunya jam berapa promosinya. Kemudian place-nya. Lokasinya di mana tempat menjual produknya. Itu harus ada informasi. Kemudian baru harga produk. Ya, harga produk termasuk harga dari kompetitor. Kompetitor punya produk seperti ataupun sama, itu harganya berapa? Harus dilihat. Oke, kemudian
penelitian dari pemasaran. Sebelum sebuah pemasaran itu terjadi, penjualan terjadi, itu harus ada namanya ini, penelitian terlebih dahulu. Penelitian itu digunakan atau dilakukan penelitian khusus mengenai operasi pemasaran untuk tujuan mempelajari kebutuhan konsumen dan meningkatkan efisiensi dari pemasaran. Nah, penelitian dari pemasaran itu akan digunakan melalui beberapa metode. Bisa lewat news online, blog, forum, review site, atau trend site, atau tweet, atau social media network. Jadi dari sini ya, dari data-data ini ada news, ada forum, itu akan disaring, ya, akan dilakukan penelitian, akan collection. Nah, data-data yang ini akan di-collection, kemudian setelah di-collect itu akan dilakukan pre-processing. Ya, jadi pre-processing ya itu dibersihkan data-datanya, data-data yang tidak sesuai untuk produk, untuk pemasaran, untuk yang dibutuhkan pengguna itu apa aja. Nah, kemudian setelah pre-processing baru analisa atau analisis. Nah, dari analisis ini akan terlihat ya 4P-nya tadi. 4P itu tadi akan terlihat analisis, maka akan terbentuk ini. Ya, terbentuk yang terakhir ini, pemasaran. Ya. Oke, kemudian nah ini penelitian dari pemasaran. Ya, penelitian dari pemasaran itu akan masuk pada bagaimana mengumpulkan data. Jadi ketika melakukan penelitian ini, penelitian pemasaran, susah nih. Data itu banyak, ya kan? Data itu ribuan. Makanya harus ada namanya bagaimana mengumpulkan data. Bagaimana mengumpulkan data dari sebuah penelitian. Ya. Kita lihat di sini mengumpulkan data itu ada data primer dan data sekunder. Data primer ini adalah data yang dikumpulkan oleh perusahaan sendiri. Jadi perusahaan itu mengumpulkan atau mengumpulkan data ya, dari hasil kerja survei, ya, wawancara mendalam tentunya, kemudian ada pengamatan, kemudian ada pengujian terkendali. Ini dilakukan oleh perusahaan atau data primer. Kemudian data sekunder. Nah, kalau data sekunder ini adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Ya, pihak lain ini cara mengumpulkan misalnya dari surat kabar, dari majalah, dari buku, dari internet. Nah, ini sekunder. Jadi dari surat kabar itu yang melakukan ataupun membahas tentang produk kita ada berapa, ya kan? Atau yang membutuhkan sejenis produk kita itu sejauh mana, banyak apa tidak, gitu. Atau dari majalah atau dari internet dan juga buku. Nah, bagian dari sistem informasi pemasaran ini ada beberapa riset ya. Riset pemasaran atau marketing research. Ini ada beberapa bagian dari sistem informasi pemasaran. Marketing research atau riset pemasaran ini berhubungan dengan pengumpulan dan pencatatan analisa dari semua data pelanggan dan calon pelanggan. Ini melakukan research, melakukan pencarian data terhadap ini analisa semua data pelanggan dan calon pelanggan. Ini research pemasaran, dianalisa calon pelanggannya itu yang mana, yang cocok itu yang mana. Nah, itu dianalisa terlebih dahulu. Kemudian ada informasi pemasaran atau marketing intelligence. Nah, marketing intelligence ini harus mencari berhubungan dengan pengumpulan, pencatatan, dan analisa semua data perusahaan pesaing yang memiliki hubungan dengan penjualan barang dan jasa produsen dan
ke konsumen. Jadi informasi pemasaran atau marketing intelijen itu dia harus melihat ya, mengumpulkan data, mencatat dari pesaing-pesaing itu, harganya berapa, kualitas produk pesaing itu seperti apa, kemudian customernya yang mana aja, umurnya berapa, gendernya apa, atau bisa juga dilihat dari agama, dilihat dari pendidikan. Nah, itu harus secara detail. Informasi marketing intelijen ini itu akan menghasilkan namanya pemasaran. Ya. Contoh misalnya produk apa namanya kita sebut misalnya motor ya kan, itu produk motor antara motor A dan motor B itu mereka saling mencari ini informasi intelijen ya, ataupun misalnya produk kesehatan dan sebagainya. Kemudian ada memproses transaksi, ya, sistem informasi akuntansi yang berhubungan dengan penjualan. Nah, ini memproses transaksi dari apa namanya transaksi-transaksi yang dilakukan oleh konsumen itu diproses, ya, akhirnya akan menghasilkan apa namanya penjualan. Kemudian ada sales forecasting atau peramalan penjualan. Ini digunakan untuk melaksanakan peramalan penjualan. Jadi sales forecasting ini dilakukan untuk menghasilkan kira-kira tahun depan atau bulan ini, bulan depan itu menghasilkan penjualan berapa. Nah, sales forecasting biasanya itu akan dilihat dari histori tahun lalu atau histori 5 tahun belakang. Nah, itu trennya seperti apa? Biasanya orang sales itu akan melihat dari trending apa namanya penjualan nih seperti ini. Trendingnya naik misalnya, kemudian turun, biasanya akan naik lagi. Nah, itu apa namanya sales itu harus tahu, harus bisa membaca dari apa namanya forecasting. Kira-kira penjualan kita akan naik atau akan turun. Naiknya di bulan apa, turunnya di bulan apa, itu harus tahu. Ya. Oke, itu tadi apa namanya dari penjelasan tentang sistem informasi manufaktur dan juga pemasaran. Kemudian ini ada tugas kelompok. Silahkan cari ataupun menganalisa jurnal yang telah dipublikasikan. Pilih salah satu. Nah, ini cari jurnal sistem informasi manufaktur atau sistem informasi pemasaran atau jurnal sistem informasi promosi. Nah, nanti kalian analisa ya, analisa jurnal tadi membahas bagaimana permasalahan yang terdapat pada penelitian, kemudian metode penyelesaian masalahnya menggunakan apa, solusinya apa. Nah, perlu diingat nih ya, dari kemarin ada yang menanyakan ini dikumpulkan kapan? Dikumpulkan pada pertemuan kelima. Ya, pada pertemuan kelima minggu depan ini dikumpulkan ya. Itu untuk membahas ini. Nah, kemudian untuk tugas pertemuan kedua. Ya, tugas pertemuan kedua apa kemarin dicek lagi. Ya. Ini mengumpulkan tugas pertemuan kedua hari ini dan mendiskusikan. Nanti kita diskusikan di grup WhatsApp atau bisa juga kita diskusikan lewat apa namanya Zoom. Ya. Oke, untuk penjelasan dari saya cukup sekian. Terima kasih waktunya dan terima kasih untuk menyimak apa namanya channel saya terkait dengan mata kuliah yang saya berikan. Jadi silahkan lakukan like, subscribe ya untuk melihat apa namanya konten ataupun video-video terbaru yang sudah saya upload. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.